Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Yuhendra. Perkenalkan, saya Novia Nur Habibah. Perkenalkan, nama saya Rizky Insani Putri. Halo, saya Salma Salsabila. Kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 300.000. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Terdapat penambahan kasus sebanyak 4.105 kasus. Terdapat penambahan 4.301 kasus baru. Jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah melampaui Tiongkok sebagai pusat wabah pertama. Bisa menjadikan Indonesia sebagai epicentrum corona dunia. Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini, sama halnya dengan negara lain di seluruh dunia. Jumlah kasus virus corona juga semakin hari terus bertambah, dengan beberapa yang melaporkan kesembuhan, tetapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 ini, seperti memperlakukan PSBB hingga new normal. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang bisa beradaptasi dengan new normal. Hal inilah yang membuat kasus COVID-19 terus meningkat. Banyak masyarakat yang menganggap new normal yang berarti mereka sudah boleh bebas keluar jalan-jalan dan lainnya. Padahal, new normal ini sendiri diberlakukan hanya untuk orang yang memang benar-benar memiliki kepentingan yang mengharuskannya keluar rumah. Selain itu, banyak masyarakat yang belum disiplin mematuhi protokol kesehatan dan masyarakat semakin lengah serta mengabaikan virus ini yang menyebabkan kasus COVID-19 terus-menerus meningkat. Bahkan, angka kematian COVID-19 di Indonesia ini melebihi angka kematian di beberapa negara di dunia. Dengan selalu meningkatnya angka COVID-19 di Indonesia, menyebabkan banyak masyarakat Indonesia resah akibat adanya virus ini. Namun, tidak pada para remaja. Para remaja masih sering tidak peduli dengan adanya COVID-19 ini dan masih banyak yang melanggar protokol kesehatan. Berikut cuplikannya. Melakukan wawancara dengan 3 orang remaja dan ahli sosiologi untuk mengemukakan pendapatnya tentang pandemi ini. Berikut hasil wawancaranya. Pertanyaan pertama, apakah kalian percaya dengan adanya COVID-19 ini? Nama saya Hilmi Muhammad Rizky, umur saya 19 tahun. Saya percaya adanya COVID-19. Hello guys, nama gue Tiwi, umur gue 19 tahun. Jujur gue gak begitu terlalu percaya, karena di lingkungan gue sendiri belum ada yang terpapar COVID-19 gitu kan. Terus kalau misalnya ada pun kayak gue mikir ya gak seberbahaya itu loh, masih bisa sembuh, bahkan bisa isolasi mandiri di rumah. Percaya, soalnya udah banyak banget korban yang meninggal. Jika iya, apakah COVID-19 ini menurut kalian berbahaya? Menurut saya, COVID-19 itu berbahaya. Akan tetapi tidak seharusnya kita terlalu takut, atau mungkin kalau bisa kita tidak takut dengan COVID-19 ini. Dan hal yang lebih baik harus kita lakukan adalah kita menjaga imunitas tubuh kita, meningkatkan kesehatan kita. Berdasarkan data yang terus meningkat setiap harinya, bahkan per hari itu bisa sampai 4.000 kasus, apakah kalian percaya dengan hal itu? Gak percaya, soalnya udah banyak banget rumah sakit yang kalau pas orang meninggal itu padahal bukan COVID tapi dibilangnya COVID. Di masa pandemi ini, apakah kalian tetap stay at home atau kalian masih suka kumpul-kumpul bareng temen? Gue sendiri pribadi, gue masih sering nongkrong, tapi nggak begitu sering, kayak seminggu 2 kali, lebih terjadwal. Di rumah, dan kalaupun keluar, sesekali kalau urgent banget, begitu pun dengan protokol kesehatan yang lengkap. Memangnya hal apa sih yang mendasari kalian untuk tetap keluar rumah? Keluar rumah itu tidak hanya sembarang keluar rumah, tapi melakukan olahraga ke tempat gym. Bisnis, gue ada perlu bisnis. Jika kalian sedang berada di luar rumah, apakah kalian tetap mematuhi protokol kesehatan? Ya, that's ya. Gue setiap keluar, Saya tetap melakukan protokol kesehatan. Saya pakai masker, membawa hand sanitizer sendiri. Bagaimana sih tanggapan kalian terhadap remaja-remaja yang tetap kumpul di masa pandemi ini?
Menurut saya orang-orang yang keluar itu adalah orang yang egois karena dia mementingkan kepentingan diri dia sendiri, kesenangan dia sendiri. Padahal kalau dia keluar-keluar, bisa jadi dia jadi carrier buat keluarganya, terus jadi makin banyak corona yang positif. Berikut akan saya putarkan video. Bagaimana tanggapan Anda terhadap video tersebut? Jadi menurut saya secara pribadi saya kecewa setelah melihat video itu. Itu parah banget sih, harusnya penjaga sama pemilik restoran itu bikin aturan yang ketat karena lagi masa pandemi begini. Apakah kalian selama pandemi ini mendapatkan sebuah pelajaran seperti untung dan buntungnya itu apa sih? Nah, di pandemi kali ini gue bener-bener bisa explore diri gue sendiri. Pokoknya banyak hal banget hobi gue yang gue kulik. Ternyata gue bisa ini loh, ternyata gue bisa itu loh dari pandemi ini. Bagaimana kondisi sosiologis remaja dalam menghadapi pandemi saat ini? Sosial mereka ya dengan ada distancing tadi itu terganggu gitu. Dengan adanya gangguan-gangguan tadi maka otomatis tekanan-tekanan psikologisnya ya terbawa gitu ya di situ. Masih banyak nih Bu remaja yang COVID tapi mereka tetap nongkrong seperti yang tadi Ibu bilang kan. Tanggapan Ibu itu bagaimana terkait remaja yang masih suka keluar dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah? Kebiasaan baru kan semuanya pakai masker, terus harus jaga jarak, kemudian harus stay at home gitu. Para anak-anak yang seperti itu memang belum terbiasa mungkin untuk keadaan seperti ini gitu ya. Ya harus ada kerjasama ya, bersinergi antara orang tua, kemudian yang orang-orang yang terdekat yang memang bisa mengingatkan anak-anak tersebut agar tidak keluar rumah sembarangan, tidak nongkrong sembarangan. Gitu. Menurut Ibu, apakah ada faktor tertentu yang membuat remaja ini tuh dia tidak peduli dengan adanya COVID? Ini permasalahannya seperti anak-anak juga sama, anak bosan mungkin di rumah juga ya, di rumah terus bosan sama. Anak muda yang Ibu bilang tadi, mereka langkahnya memang biasanya jauh gitu. Nongkrong sana, nongkrong sini, tiba-tiba mereka harus mengikuti aturan-aturan baru seperti ini, pakai masker lah ya. Apakah ada pesan untuk Ibu untuk para remaja tersebut yang tetap keluar-keluar dan lainnya? Menjalani protokol yang ada, aturan-aturan yang ada. Kalau kita kepingin keluar dari musibah ini secara cepat, maka sebenarnya kita harus mengikuti aturan-aturan. Walaupun masih banyaknya remaja yang berbeda pikiran atau persepsi tentang COVID-19, baik pro maupun kontra, diharapkan bisa saling melengkapi untuk kebaikan. Saran untuk COVID-19 ini sendiri agar remaja bisa lebih memilah dan menghindari bertemu dengan orang yang sudah menderita atau positif COVID-19, memakai masker ketika ingin berpergian dan sering mencuci tangan. Remaja juga diharapkan untuk menjadi agent of change, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, dan pengembangan. Melalui teknologi, gencarkan, ajak, dan galakan edukasi semasif mungkin, himbau sesering mungkin tindakan-tindakan pencegahannya. Jelaskan dan ingatkan selalu pentingnya stay at home, jadilah relawan bagi sekitar yang membutuhkan dukungan, makanan, dan obat, dengan tetap menjaga prinsip pembatasan sosial.